yang dirahmati Allah, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang hidup pasti akan menemui ajal. Sebagai seorang muslim, kita perlu mengenali apa yang harus kita bawa ketika kita akan bertemu dengan maut, ketika kita akan meninggalkan kehidupan duniawi kita. Rasulullah SAW menyampaikan dalam sabdanya, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, "Idza matal insan inqata'a 'amaluhu illa min salasah, illa min shadaqatin jariyah, aw ilmin yuntafa'u bih, aw waladin shalihin yad'u lahu." Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila seseorang manusia itu mati, maka akan terputuslah semua amalnya kecuali 3 hal, yaitu yang pertama sedekah jariyah, yang kedua ilmu yang bermanfaat, ketiga adalah anak saleh yang mendoakannya. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, di tempat kita ada kebiasaan ketika orang dimakamkan, maka ada dalam bahasa Jawa itu namanya gelu. Itu biasanya dipakai untuk mengganjal jenazah yang berada di liang lahat. Gelu itu biasanya dibuat dari tanah yang dikepal, dibuat lingkaran, kemudian untuk mengganjal. Jumlahnya ada 3. Itulah makanya dulu para wali menyebutnya gelu. Gelu itu ternyata berasal dari kata tugel kabeh kajaba telu. Jadi yang dibawa kepada kematian seorang manusia itu adalah gelu, tugel kabeh kajaba telu. Pertama, sedekah jariyah. Sedekah jariyah itu sedekah yang bagaimana? Adalah pemberian yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Yang jariyah itu bersambung. Bersambung itu bagaimana? Misalnya kita hari ini bersedekah, yang paling mudah adalah senyum. Lalu kemudian seseorang akan mendapatkan suatu energi yang baik, keluarga kita mendapatkan energi yang luar biasa dari senyum kita. Lalu dia juga kemudian bekerja, belajar dengan luar biasa, keluarga kita hanya karena pagi hari mendapatkan senyum kita, bukan cemberut kita, maka itu sudah sedekah yang bersambung. Dia akan melakukan sesuatu dengan baik dan akan diterima oleh lingkungannya dengan baik pula. Yang lainnya lagi yang mungkin luar biasa, misalnya kita memberikan wakaf. Wakaf kemudian dipakai untuk membangun sebuah masjid. Masjid itu dipakai banyak orang untuk beribadah. Pahalanya bersambung terus selama orang lakukan ibadah di situ meskipun kita sudah meninggal. Bahkan bekas-bekas atau hasil daripada tempat yang kita wakafkan itu kemudian menghasilkan tokoh yang luar biasa, menghasilkan generasi yang juga banyak bersedekah dan melakukan kebaikan. Maka selama kita masih berada di dunia sampai kemudian meninggal, kita akan mendapatkan sambungan daripada hasil sedekah kita. Allah akan memberikan ganjaran yang berlipat ganda terus menerus bersambung. Itulah sedekah jariyah. Yang kedua adalah ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat bagaimana? Ilmu yang kita dapatkan kemudian kita amalkan. Banyak orang yang punya ilmu tapi tidak bermanfaat karena tidak diamalkan. Contoh, orang di sekitar kita hampir semua sudah tahu, sudah mendapatkan pengetahuan atau ilmu bahwa sholat 5 waktu itu wajib, tapi ternyata banyak yang tidak mengamalkan. Lah, ilmu yang bermanfaat adalah kita punya pengetahuan bahwa sholat 5 waktu itu wajib, lalu diamalkan. Itu namanya ilmunya bermanfaat. Apalagi kalau kita menjadi seorang ustadzah yang menyampaikan, atau orang tua yang menyampaikan pada anaknya berbagai ilmu, kemudian ilmu itu diamalkan oleh kita, juga diamalkan oleh orang-orang yang menerima ilmu dari kita, maka tentu itu adalah ilmu yang bermanfaat yang akan dibawa seseorang menuju pada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah anak saleh yang mendoakan. Kalau tidak punya anak bagaimana? Ya tentu ada anak-anak yang lain, anak-anak yatim dan sebagainya yang bisa mendoakan kita kalau mereka saleh. Kadang kita sekarang ini bertanya, banyak mana anak saleh dan anak yang tidak saleh? Banyak mana anak-anak yang sering berada di tempat ibadah dengan anak-anak yang nongkrong di tempat-tempat tertentu, tempat-tempat ramai? Kadang kalau kita ditanya jawabnya sudah jelas, banyak yang tidak saleh. Cuma kita juga sering melihat banyak orang tua ingin anaknya saleh, tapi tidak saleh. Contoh sekarang bisa dilihat, sore jelang buka puasa, banyak anak-anak diantarkan oleh orang tuanya ke masjid untuk belajar membaca Al-Quran. Menjelang buka puasa ikut di TPI TPG. Begitu selesai anak-anaknya
sholat maghrib orang tuanya datang itu hanya menunggu dan tidak ikut sholat. Jadi kadang orang tua pengen anaknya soleh supaya nanti mendoakan orang tuanya, tapi orang tuanya tidak ingin soleh. Maka mestinya seorang yang ingin punya keturunan soleh, kita harus mencontohkan dulu bahwa orang tua itu harus soleh dulu. Jadi orang yang ingin generasinya soleh, mestinya dia soleh dulu. Dan soleh itu adalah orang-orang yang melakukan hal dengan benar dan baik. Benar itu adalah dibenarkan oleh syariat, baik adalah untuk kemaslahatan umat, itu juga kebaikan. Maka dialah adalah orang yang soleh. Mudah-mudahan Ramadan ini membawa kita anak-anak, generasi-generasi yang soleh solehah, sehingga nanti semakin banyak generasi yang bisa mendoakan generasi tuanya, orang-orang tuanya, termasuk kita, masing-masing kita mudah-mudahan pun akan mendapatkan anak-anak yang soleh. Di sekolah mudah-mudahan semuanya anak-anak juga terdidik sebagai anak yang saleh dan salehah. Kaum muslimin rahimakumullah, marilah kita senantiasa terus menggali, mencari, menumpuk bekal di akhirat yang sebenarnya terrangkum dalam 3 hal tadi: sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak soleh, generasi soleh yang mendoakan kita. Semoga ada manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.